Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Angelina Feti Ayuni, NIM saya 18030300147. Di sini saya akan menjelaskan buku yang telah saya review, buku pendidikan anti korupsi yang berjudul Memanfaatkan Faktor Manusia untuk Counter Korupsi. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah dimensi manusia dari kebijakan integritas. Perilaku manusia seringkali menjadi dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang rasional model. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi dan mengurangi kebijakan pembuatan keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku buruk. Wawasan perilaku memungkinkan pembuatan kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan kebijakan integritas. Yang pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu refleks moral. Yang kedua, dinamika sosial mempengaruhi perilaku individu. Integritas adalah dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Mengintegrasikan dinamika dan perangkapan dari dua aspek itu dapat membantu pembuat kebijakan merancang secara model efektif kebijakan integritas. Berikutnya kita akan membahas temuan sentral dari ilmu perilaku. Biasanya kebijakan untuk memperkuat integritas dirancang dengan asumsi keputusan itu. Pembuatan termotivasi untuk bertindak secara etis. Mayoritas orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka umumnya bertindak sesuai. Namun kenyataannya, jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka akui. Terkadang, seorang bahkan tidak sadar saat perilakunya menyimpang dari etika standar. Ini karena pembenaran dan penilaian bias mengaburkan persepsi pelanggaran integritas. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mempengaruhi pilihan moral individu, menekankan atau meningkatkan poin referensi moral mereka. Berikutnya kita akan masuk pada poin pertama, yaitu ada bukti luas bahwa pesan kecil atau pengingat moral sudah cukup untuk mendorong refleks etis. Momen refleksi etis semacam itu dapat diintegritaskan di banyak kebijakan. Poin yang kedua adalah, selain itu, pilihan moral dapat digunakan dengan menciptakan komitmen dan dengan mempersiapkan mental individu untuk godaan etis. Yang ketiga adalah, kontrol yang terlalu ketat dapat menimbulkan efek samping. Pemantauan yang berlebihan dari aturan berbasis kepercayaan mungkin mendorong orang untuk mengabaikan aturan tersebut dan membuat titik masuk untuk pelanggaran berat. Pilihan etis dibuat secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial, apa yang lainnya berpikir atau melakukan sesuatu. Kebijakan integritas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan aspek sosial lingkungan tempat mereka diterapkan. Rasa bersalah lebih kecil saat dibagikan, yang artinya ketika beberapa orang bersama-sama melakukan kesalahan, masing-masing merasa kurang bertanggung jawab. Menyebarkan beban tanggung jawab kepada terlalu banyak orang dapat menimbulkan risiko integritas. Lebih jauh, menegakkan kepentingan umum dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak langsung, timbal balik, dan dilakukan dengan kepercayaan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama dan keyakinan bahwa kebijakan integritas dapat diperkuat dengan perilaku tersebut atau dengan menciptakan kelembagaan pengaturan di mana kepatuhan terhadap integritas dipandang sebagai norma. Menegakkan norma ini dalam gilirannya membutuhkan keseimbangan antara membangun kepercayaan dan menyelidiki dan memberi sanksi secara ketat ke pelanggaran. Wawasan perilaku telah menunjukkan bahwa kedua fungsi ini mendapat kredibilitas ketika mereka dipisahkan, misalnya dijalankan oleh institusi yang berbeda. Akhirnya pun, kelompok yang secara kolektif menghilangkan stigma pada perilaku korup, mungkin ini menemukan dirinya sendiri dalam jebakan aktif kolektif.
Dalam situasi ini, motivasi individu untuk bertindak dengan integritas tidak lagi cukup untuk memutuskan lingkaran setan dan tuntutan moral dan diabadikan. Situasi seperti itu perlu diidentifikasi dan ditangani secara sistematif melalui intervensi dari luar grup dan penegakan hukum yang ketat. Berikutnya kita akan masuk pada penerapan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Laporan ini menyoroti dua cara yang dapat digunakan oleh penerapan wawasan perilaku ke kebijakan integritas yang baru dan lebih efektif. Yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan sistem dan integritas yang ada. Pendekatan behavioral mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kebijakan anti korupsi tradisional. Sementara menekankan pentingnya mempromosikan kepercayaan dan budaya integritas organisasi. Beberapa contohnya adalah, yang pertama, jebakan perilaku dapat diidentifikasikan dalam cara tanggung jawab diberikan sistem integritas. Struktur yang menyebabkan tanggung jawab atau melibatkan banyak orang atau aktor memastikan integritas hanya melalui persyaratan formal. Atau ini pun dapat tercipta risiko integritas. Contoh yang kedua adalah refleksi etis yang terintegrasi dalam prosedur tertentu, terutama yang menggunakan risiko korupsi yang tinggi dapat memastikan integritas tidak terabaikan di masyarakat. Rutinitas sehari-hari pejabat membutuhkan tanda tangan pribadi pada dokumen untuk dapat mendorong keterlibatan etika pribadi yang lebih kuat. Cara kedua, wawasan perilaku dapat diterapkan adalah dalam investasi terbatas yang spesifik untuk memperbaiki perangkap perilaku, memperbaiki kebijakan yang ada atau mendorong perilaku tertentu. Intervensi perilaku didasarkan pada pengetahuan tentang bias perilaku manusia, keterbatasan kognitif, dan preferensi sosial. Intervensi semacam itu seringkali terbentuk adanya dorongan atau perubahan halus dalam cara pengambilan keputusan untuk membantu individu membuat pilihan yang lebih baik untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa contohnya adalah memberitahu pejabat publik bahwa 96% kolega telah menyerahkan aset mereka deklarasi untuk mendorong mereka melakukan hal yang sama. Kemudian membuat kuis tentang kode etik untuk mendorong staf membacanya secara aktif dan mentransfer pengetahuan. Ilmu perilaku dapat memberikan inspirasi untuk kebijakan integritas modern yang inovatif, yang memanfaatkan faktor manusia dalam memerangi korupsi. OECD sudah lama mendukung praktis dalam menggali potensi wawasan perilaku yang sekarang ini diterapkan di berbagai bidang kebijakan publik dan lembaga publik secara global. Menjelajahi implikasi dari wawasan tentang perilaku etis merupakan titik awal untuk bermakna perubahan di bidang integritas dan kebijakan anti korupsi. Berikutnya kita masuk pada dinamika pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai risiko berpotensi negatif konsekuensi. Dengan kata lain, individu yang diasumsikan menimbang kemungkinan mendapat atau tertangkap dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelambanan. Implikasi kebijakan pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas, diasumsikan bahwa seorang akan melakukan berkonsultasi dengan nilai pribadinya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Perilaku korupsi sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari mereka yang terlibat. Penelitian perilaku menantang analisis biaya, manfaat yang sangat rasional dan juga analisis. Pemahaman terbatas tentang moralitas sebagai ciri karakter, sebaliknya juga
lebih bernuansa gambaran dinamika di balik pilihan moral. Dalam sistem integritas yang berfungsi dengan baik, individu menggunakan kekuasaan diskresioner dengan bijaksana, menilai secara adil, memimpin dengan memberi contoh dan berbicara terhadap pelanggaran. Kenyataan tentu saja lebih menantang. Bagaimana kebijakan integritas mendukung pilihan moral seperti itu? Bagian berikut mengeksplorasi dinamika tersebut, pengambilan keputusan, dan memeriksa bagaimana kebijakan dapat mendukung individu untuk bertindak integritas. Kemudian kita akan membahas tentang pilihan moral yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan merancang kebijakan integritas. Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting dalam menargetkan integritas kebijakan. Wawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan tidak etis seringkali dibuat oleh orang yang secara umum ingin berperilaku etis. Namun, banyak kebijakan integritas tidak diambil memperhitungkan kemungkinan bahwa kompas moral individu-individu ini mungkin gagal. Beberapa menargetkan aktor yang berpikiran kriminal yang dengan maksud untuk menghalangi pilihan yang tidak etis melalui ketat sanksi. Yang lain bergantung sepenuhnya pada penilaian dan tindakan individu yang dapat dipercaya. Wawasan perilaku membuat kasus untuk kebijakan integritas didasarkan pada pemahaman. Bahkan, pembuat keputusan yang bermaksud baik terkadang gagal membuat pilihan etis terbaik dan dapat bekerja untuk mencegah kekurangan etika ini. Memahami siapa yang melakukan kesalahan di mana, situasi seperti apa yang sering menentukan jenis pencegahan yang digunakan, namun pelanggaran tidak selalu merupakan keputusan yang disengaja atau tindakan berdasarkan niat buruk. Sebaliknya, pilihan moral adalah proses yang dinamis. Bukti menunjukkan bahwa individu menyeimbangkan pilihan moral mereka dengan terus-menerus membandingkan arus mereka, persepsi diri moral dengan titik acuan moral dengan diri mereka sendiri.